Sebelum saya membagikan firman saya pada pagi hari ini, saya ingin menayangkan sebuah video terlebih dahulu saudara-saudara. Jadi sembari tim LED mempersiapkan, saya mengundang saudara untuk duduk dengan nyaman dan kita akan menyaksikan video yang sudah disiapkan saudara-saudara. Setiap kita mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan. Seringkali hal-hal tersebut bahkan sampai dengan hal yang tidak dapat dijelaskan. Kenapa terjadi? Ada orang yang kehilangan orang tuanya pada waktu yang mungkin mereka masih sangat muda. There was no indication that that surgery would take his life, but it did. Ada penyakit yang mungkin tidak dapat disembuhkan, yang belum sembuh. Ada kehilangannya sebuah usaha, relationship yang tidak berjalan after menghabiskan waktu yang sangat banyak. Setiap pernikahan tidak akan mungkin kita menginginkan atau bermimpi akan bercerai di ujungnya. Tapi itu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Dan banyak hal lain yang mungkin kita bisa alami, saudara. Mungkin saudara juga alami hal tersebut. Dan hal tersebut begitu sulit untuk dijelaskan. Bahkan secara firman Tuhan dan saudara berusaha untuk mengerti why is this happening. Mungkin saudara bahkan berusaha untuk menjadi positif, tapi terkadang hal-hal itu sangat sulit untuk dijelaskan. Church, I hope you know and you realize by now bahwa kami begitu mengasihi kalian. Dan salah satu yang kami rindukan saudara-saudara di tempat ini bukan hanya saudara mendapatkan makanan di dalam bentuk firman, tapi saudara juga menemukan sebuah keluarga saudara-saudara, sebuah pertemanan yang benar-benar tulus menerima saudara apa adanya dan menghargai saudara apa adanya. Kami begitu banyak mencoba saudara-saudara segala macam metode untuk menolong saudara agar dapat menikmati perjalanan saudara di dalam saudara menemukan seorang persahabatan, seorang sahabat, seorang keluarga saudara-saudara. Dan hari ini saya ingin bagikan sedikit saudara tentang Kos Community. Minggu depan kita akan sudah mulai Kos Community kita. Selama 3 minggu ini kami sudah mendengungkan bahwa kita akan mulai Kos Community. Tapi it's a very new method saudara-saudara. Yang saya rasa saudara belum pernah temukan di tempat lain. Kami terus mencoba, terus berinisiatif gitu, inovatif untuk menemukan hal baru yang saudara dapat nikmati. Jadi kami setelah diskusi panjang kami memutuskan untuk mencoba sebuah Kos Community yang akan dilakukan hanya dalam 6 kali pertemuan saudara-saudara. Bukan dibikin instan, bukan dibikin press, bukan. Tapi kami berharap saudara bisa menikmati di dalam waktu yang singkat ada sesuatu yang baru yang menyegarkan yang saudara alami. Dan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk kami siapkan para pastor saudara-saudara adalah bahan sisi material ini. I kid you not. Tadi yang kami rekam, yang Pastor Indra bagikan, itu adalah hasil diskusi bersama dengan Pastor Yohanes, Pastor Indra, saya sendiri, dan Ko Ishak selama 6 bulan, saudara-saudara. We really trying to squeeze the best, agar saudara bisa menikmati apa yang saudara sharing bersama di dalam Kos Community. Ada 2 topik besar, saudara-saudara, yang akan kami rilis, dan itu hanya bisa didapatkan di dalam Kos Community. Saudara tidak bisa dapatkan lagi bahan yang kami bagikan ini di tempat lain, saudara-saudara, hanya melalui Kos Community. Ada 2 topik besar, saudara-saudara. Yang pertama adalah tadi yang Pastor Indra bagikan, video yang kita saksikan, Where is God when it hurts? Kita sedang bermain api ketika memberikan pertanyaan itu, saudara-saudara. Karena banyak dari kita sampai sekarang pun tidak bisa menjelaskan where is God when it hurts. Tapi kita mencoba untuk merangkum hasil diskusi kami dan kami presentasikan di dalam satu series ini, Where is God when it hurts. Series yang kedua, saudara-saudara, yang membuat kami begitu semangat, saudara-saudara, adalah the perspective of success. Kita semua sekarang di usia produktif, semuanya pingin sukses, semuanya pingin berhasil, tapi ada sebuah perspektif yang ingin kami bagikan untuk menjadi sebuah pondasi di dalam perjalanan saudara. Jadi saya ingin mengundang saudara, jika saudara belum bergabung dengan Kos Community apapun, nanti pas pengumuman saya akan umumkan sekali lagi dan
Saya ingin mengundang saudara agar saudara dapat mengambil bagian di dalam Kos Community yang sudah kami siapkan, saudara-saudara. Sebelum saya masuk ke dalam firman yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, ada sebuah lagu, saudara-saudara, yang terus-menerus terngiang-ngiang di kepala saya beberapa hari ini. Tapi nggak ada hubungannya dengan khotbah saya, nggak ada. Ibu Angelin Thomas minggu depan menanyakan gitu, saya akan menyanyi lagu apa, saya bilang saya ingin nyanyi Potong Bebek Angsa. Dia nanya versi apa, saya bilang versi koplo. Terpingsan-pingsan dia, saudara-saudara. Tapi hari ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Saya berharap saudara bisa nikmatin dengan suara pas-pasan saya. Tapi lagunya seperti ini, saudara-saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak sanggup lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak sanggup lagi, hidup ini sudah jadi berkat. I'm just taking a moment here, saudara-saudara. Saya rasa sadar tidak sadar kita semua harus akui bahwa kita sudah berada di penghujung zaman, saudara-saudara. Di akhir zaman, I think saatnya kita kembali ke perspektif kehidupan ini sebagai orang percaya. Apa sih tujuan kita hidup? Jadi ketika lagu ini terngiang-ngiang terus beberapa hari ini, saudara-saudara, it gave me strength. Saya kasih tahu beberapa minggu lalu, khotbah adalah hal terakhir yang saya ingin lakukan di dalam pelayanan, saudara-saudara. Tapi it gave me strength. Bahwa selagi aku masih kuat, selagi aku masih dipercayakan, maka Tuhan, pakailah hidupku Tuhan. Agar ketika aku sudah tidak sanggup lagi, setidaknya aku tahu bahwa hidupku sudah menjadi berkat. Saya tidak perlu berkata untuk memberkati satu dunia, tapi setidaknya orang-orang di sekeliling kita diberkati. So I want to invite you with that. I want to leave you with that thought, saudara-saudara. Minggu lalu Pastor Yohanes membagikan sebuah firman yang begitu luar biasa. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Pastor Yohanes, saudara-saudara. Just amazing. Membagikan dari kitab Habakuk, siapa yang kepikiran coba? Bagi dari kitab Habakuk. Lalu ada sebuah statement yang saya percaya ini menjadi sebuah rema bagi setiap dari kita. Ketika dia berkata, in the waiting season, lalu dia coret, saudara-saudara. In the trusting season. Bahwa kita sedang berada di dalam musim penantian, tapi musim dengan penuh percaya, sebuah pengharapan. Firman Tuhan di kitab Roma berkata bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Karena roh Allah sudah ada di dalam kita. Dan hari ini saya ingin melanjutkan, saudara-saudara, apa yang Pastor Yohanes telah mulai dengan firman saya yang saya beri judul A Spirit-Led Life. Sebuah kehidupan yang dipimpin dengan Roh Kudus, saudara-saudara.
Saya rasa beberapa waktu yang lalu saya sudah mulai mencoba membangun sebuah pemikiran bahwa kita adalah manusia roh, saudara-saudara, a spiritual being. Kita bukan hanya manusia, tapi kita adalah spiritual being. Ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Dan saya ingin memulai dengan membacakan beberapa ayat, baru nanti saya akan mulai masuk dan menjelaskan apa yang dimaksud, apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Saya mulai dengan kitab 2 Korintus pasal 5, saudara-saudara. Dikatakan demikian, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua sudah mati, saudara-saudara. Lalu dilanjutkan oleh Paulus di ayat 15. Dikatakan demikian di ayat 15. Saya boleh minta slide berikutnya? Ngeheng? Oh, ngeheng enggak. Dan Kristus sudah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Maka itu lagu itu mungkin terngiang-ngiang terus buat saya ya. Hidup ini adalah kesempatan. Lalu ayat berikutnya dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Saya mau ambil waktu sejenak di sini, saudara-saudara. Paulus berkata mulai saat itu ketika dia mengerti bahwa satu telah mati untuk semua dan semua sudah mati. Dan ketika semua kembali hidup, maka mereka hidup untuk Kristus. Maka dia tidak lagi menilai manusia menurut ukuran manusia. Ada sebuah kebenaran yang saudara suka atau tidak suka. Tapi ini adalah kebenaran yang alkitabiah, saudara-saudara. Kita harus berani berkata bahwa seorang Hitler, saudara-saudara, yang telah membunuh begitu banyak orang Yahudi, yang telah melakukan sebuah kekejian yang begitu luar biasa. The only reason dia tidak masuk ke surga, saudara-saudara, bukan karena perbuatannya. Bukan karena dia membunuh begitu banyak orang Yahudi, saudara-saudara. Bukan karena track recordnya di dalam pembunuhan. Tapi the only reason yang kita harus setuju menurut Alkitab, satu-satunya alasan yang membuat Hitler tidak masuk ke dalam surga adalah ketika dia menolak Yesus, saudara-saudara. There is a hard truth. Tapi dikatakan bahwa kita tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, saudara-saudara. Hari ini I want to make a statement yang mungkin akan terdengar kontroversial buat bagi banyak orang. But what else is new with me, ya kan ya? Jika saudara menyukai sesama jenis, itu tidak akan menghentikan saudara untuk masuk ke surga, saudara-saudara. Karena kita harus konsisten. Bukan perbuatan saudara yang akan menyebabkan saudara masuk ke surga atau tidak ke surga. Tapi apakah saudara menerima Yesus atau tidak, saudara-saudara? Karena kita tidak lagi menilai menurut ukuran manusia. Tapi problemnya, saudara-saudara, orang akan berkata kalau misalnya gereja sudah mulai berkata demikian, maka orang akan hidup bebas, akan hidup liar, akan hidup di dalam dosa, saudara-saudara. Saya akan beritahu, that's not gonna happen. But if it happens, saudara-saudara, kalau itu pun terjadi, saya mau beritahu, saudara sedang memilih langkah yang tidak mudah, saudara-saudara. Tuhan tidak akan menghakimi saudara, tapi manusia akan menghakimi saudara. And it is harder to live with human judgment if you want to know that. It is harder, saudara-saudara. Kalau manusia tidak menghakimi saudara, gereja dan orang Kristen akan menghakimi saudara. Believe me, saudara-saudara. Maka itu seakan-akan tidak ada tempat bagi saudara di dalam gereja. Tapi that is far from the truth. Paulus berkata kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, Paulus pun pernah menilai Yesus, saudara-saudara. Dia berkata seorang Mesias harusnya demikian rupanya. Seorang Mesias harusnya datangnya seperti begini, tingkah lakunya seperti ini. Maka itu Paulus membunuh setiap para pengikut Kristus. Karena dia mempunyai sebuah asumsi
bahwa yang namanya pengikut Kristus begini tingkah lakunya menurut ukuran manusia, saudara-saudara. Seringkali saudara mungkin pernah dengar, kalau saja kita tinggal di dalam zamannya Yesus, mungkin bagi kita lebih mudah untuk percaya kepada Yesus. Tapi that is far from the truth, saudara-saudara. Kalau saudara tidak bisa menerima Yesus sekarang yang saudara tidak lihat, jangan anggap saudara bisa menerima Yesus yang saudara bisa lihat dalam rupa manusia, yang bisa lelah saudara-saudara, yang bisa kesakitan saudara-saudara, yang bisa merasakan kekecewaan saudara-saudara, yang bau saudara-saudara. It's not gonna be easier. Maka itu banyak orang Yahudi ketika Yesus melayani, mereka pun menolak Yesus. The best way, saudara-saudara, is our time. Menerima Yesus berdasarkan iman yang kita baca di dalam firman, saudara-saudara. Maka itu Paulus berkata, kalau dulu kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saya kalau lagi diskusi sama Ko Ishak, Pastor Indra, Pastor Yohanes, saya bilang gitu, zaman sekarang cukup berbeda ya film-film. Kalau film-film itu semuanya mulai, kalau dulu kayaknya pelan-pelan dibangun gitu, tiba-tiba klimaks gitu ya. Kalau sekarang tiba-tiba baru mulai langsung tembak-tembakan, jadi kita belum tahu ceritanya kenapa tiba-tiba udah ada yang mati gitu kan, udah meledak. Kayaknya action pack. I'm trying to do this, sekarang udah pada kaget kan ya. Hah? Tiba-tiba mulainya dengan orang yang suka sesama jenis ya kan ya. Bahwa Yesus siap mati untuk saudara, bahwa saudara masuk ke surga bukan karena apa yang saudara lakukan. But I'm going somewhere, saudara-saudara. Let me unravel here and there. Ayat berikutnya. Di ayat 17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya sudah pernah bagikan ayat ini beberapa kali, saudara-saudara. Tapi hari ini saya akan menjelaskan sesuatu lebih dalam lagi, saudara-saudara. Dikatakan siapa yang adalah Kristus, ia adalah ciptaan baru. Problemnya, saudara-saudara, ketika kita semua mulai menerima Yesus dan ketika kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Pas saudara sebelum dibaptis, sebelum dicelupkan, sebelum direndamkan, saudara gendut, pas saudara keluar, saudara masih gendut, saudara-saudara. Lalu kita berkata di mana ciptaan barunya? Saudara sebelum dibaptis, saudara-saudara, sebelum menerima Yesus, saudara baru ngomel-ngomel kepada istri, pas setelah dibaptis, orang pertama yang saudara omelin adalah istri juga, saudara-saudara. Di mana letak ciptaan baru? Dan disinilah menempatkan sebuah kefrustrasian, saudara-saudara, kepada kita seorang Kristen. Karena kita berpikir dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru, lalu mulai muncullah doktrin-doktrin yang aneh, saudara-saudara. Dikatakan engkau ciptaan baru nanti, karena ada tubuh yang baru. Ada rupa yang baru seperti Yesus ketika Yesus mati di kayu salib, lalu dia bangkit pada hari ketiga, tidak ada yang mengenali. Itu maksudnya ciptaan baru. Tapi enggak, saudara-saudara, dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ada sesuatu yang baru. Saya akan mulai tunjukkan lagi di ayat berikutnya, dikatakan di ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, saudara-saudara. Bahwa semua ini bukanlah hikmat manusia, bukanlah rencana manusia, bukanlah pengertian manusia. Tapi ini semua dari Allah. Dahsyat ya kan, mati. Saya boleh minta tab saya? Di dalam situ, iya, tinggal ambil aja. Semuanya ini dari Allah, saudara-saudara, yang dalam dengan pendamaian Kristus. Bahwa Kristuslah yang merantarakan kita. Dia yang mendamaikan kita, saudara-saudara. Jadi, hari ini saya pun ingin menyampaikan pelayanan pendamaian yang telah Kristus lakukan, saudara-saudara. Ada sebuah hal yang didamaikan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Sebuah hal yang berbeda. Di kitab 1 Tesalonika dikatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dikatakan ada tubuh, roh, dan jiwa, saudara-saudara. Yakobus pasal 2 berkata demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Inilah maksud dari ciptaan baru, saudara-saudara. Dikatakan bahwa tubuh tanpa roh adalah mati.
Kita harus konsisten dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Ketika firman Tuhan pertama kali menjadikan manusia, dikatakanlah bahwa dia diciptakan di dalam gambaran serupa dengan Allah. Betul ya? Kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya. It's okay. Don't worry. Just chill. Don't worry, I'm fine. Thank you for helping, by the way. Dikatakan bahwa lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafas. Dan itu menjadi sebuah kehidupan. Nafas yang digunakan atau the breath of life, saudara-saudara, yang digunakan di dalam kitab Kejadian, itu di dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Atau di dalam bahasa Yunaninya adalah pneuma. Yang sama digunakan, katanya yang sama digunakan untuk menjelaskan bahwa tubuh tanpa roh. Roh itu adalah ruach atau pneuma. Maka itu saudara, ketika dikatakan saudara adalah ciptaan baru, saudara-saudara, ada yang berbeda. Bahwa roh Allah sekarang tinggal di dalam kehidupan saudara. Roma pasal 6 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, saudara-saudara. Jadi bukan hanya dengan kebangkitannya, tapi juga di dalam kematiannya. Lalu dilanjutkan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yohanes pasal 3 berkata demikian, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Lalu ayat terakhir yang ingin saya tunjukkan, belum ayat terakhir. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya ulang ayat ini, saudara-saudara. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. And I want to make it consistent, saudara-saudara. Maka itu tadi saya berani mengeluarkan sebuah statement, Hitler tidak masuk ke surga bukan karena perbuatan dia dalam pembunuhan. Tapi karena emang dia bukan milik Kristus. Problemnya, saudara-saudara, this is the problem. Siapa yang bisa yakin 100% bahwa Hitler tidak menerima Yesus di ujung nafas dia, saudara-saudara? Siapa? Sebagaimana perdebatan kita tentang Yudas Iskariot, saudara-saudara. Salah satu perdebatan yang paling luar biasa di dalam dunia Kristen, banyak orang percaya bahwa Yudas Iskariot akan masuk ke neraka. Karena dialah yang menyalibkan Yesus, dialah yang menjual Yesus. Tapi siapa yang berani yakin 100% bahwa Yudas Iskariot tidak berpaling, bertobat, dan menerima Yesus pada akhir hidupnya? Saya rasa kita semua akan terkaget-kaget jika nanti di surga kita ketemu Yudas Iskariot, saudara-saudara. Bukan karena Tuhan seakan-akan melupakan segala kesalahannya. Tapi demikian dalamnya kasih karunia Tuhan, saudara-saudara, dan kemurahan hatinya. Bahkan jika ketika kita di penghujung kehidupan kita, meminta ampun dan berbalik dari jalan-jalan kita, detik itu juga Tuhan berkata, kita akan berkumpul kembali di rumah Bapa. Dan ini sebuah statement yang kelihatannya nggak fair bagi banyak orang percaya yang sudah menerima Yesus dari muda. Tapi inilah kebenaran Alkitab, saudara-saudara. Lalu sebagian dari saudara mungkin akan mulai kreatif. Kalau gitu di ujung hidup saya saja deh saya baru mulai menerima Yesus. Pertanyaannya, saudara-saudara, siapa yang tahu ujung hidup saudara? So if you know the truth now, why don't kenapa kita tidak merendahkan hati kita dan katakan, ya saya mau percaya Engkau Yesus. Yang membuat sulit dari semua kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, saudara-saudara, hanya satu. Namanya agama, saudara-saudara. Karena agama menekankan terhadap perbuatan manusia, apa yang baik dan apa yang buruk, yang wajar dilihat dengan moral manusia. Tapi kita sama-sama akui, begitu budaya berubah, zaman berubah,
Seakan-akan agama pun bergeser saudara-saudara dari nilai-nilai yang mereka pegang. Dan ketika mereka mencoba mempertahankan nilai-nilai leluhur yang mereka pegang, di situ jugalah mereka malah menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Udah mulai berat saudara-saudara di dalam nama Yesus, but I'm not going there. I just want to tell you this is the consistency of the Bible saudara-saudara. Lalu dikatakan di slide berikutnya, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Allah telah menyuruh. Wow. Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya boleh minta Johan dan Ferry bantu siapkan. Saya akan coba selesaikan saudara-saudara 15 menit. I hope. Agar saudara tidak merasa kelamaan. Jadi tadi ada sebuah firman yang dikatakan di kitab Tesalonika, saudara-saudara. Bahwa ada tubuh, roh, dan jiwa, saudara-saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini yang saya ingin jelaskan kepada saudara-saudara. Bahwa saudara, saya rasa tidak ada kebingungan ketika kita berbicara tentang tubuh, saudara-saudara. Semua yang saudara bisa sentuh, semua yang saudara bisa pegang, semua yang saudara bisa lihat, itu adalah bagian dari tubuhmu. Baik yang ada di luar ini ataupun yang ada di dalam, saudara-saudara. Seperti organ, jantung, liver, paru-paru, ginjal, usus 12 jari, usus besar, usus halus, kikil, babat. Semua itu adalah semua yang bisa dipegang, itu adalah bagian dari tubuh, saudara-saudara. Sebagaimana tubuh saudara dipegang, sebagaimana tubuh saudara dipukul, saudara dapat merasakan dampak dari hal tersebut. Tapi ada bagian lagi yang dinamakan dengan jiwa, saudara-saudara. The body and the soul. Disinilah saudara mungkin tidak bisa melihat. Pikiran saudara-saudara tidak dapat melihat. Perasaan saudara-saudara tidak dapat melihat. Your emotions, you cannot see it. Your conscience, saudara-saudara, kesadaran hati nurani saudara-saudara tidak dapat melihat. Tapi ini adalah bagian dari diri saudara. Sebagaimana tubuh dapat disentuh dengan sentuhan, saudara-saudara, jiwa saudara dapat disentuh, saudara-saudara. Contohnya dengan perkataan. Saya bilang, kamu gendut, terluka, tersayat-sayat batin kita. Kamu pendek, kamu jelek, atau misalnya kamu ganteng, kita terlift up, saudara-saudara. Tapi disinilah yang menarik karena firman Tuhan yang menjelaskan ada satu bagian lagi yang menjadi bagian dari kita, tapi kita seringkali tidak sadari, saudara-saudara. Yaitu adalah roh kita, saudara-saudara. Disinilah yang menarik karena dikatakan sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Maka itu ada sebuah kebutuhan untuk kita dilahirkan kembali, saudara-saudara. Maka Tuhan berkata bahwa apa yang dilahirkan dari daging, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tuhan kita adalah makhluk roh, saudara-saudara. Maka itu dia melahirkan kita di dalam bentuk roh. Makanya dia katakan bahwa ia telah menyuruh roh anaknya untuk tinggal di dalam hati kita sekarang. Maka itu mulai detik itu juga ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara menjadi ciptaan baru. Something's changed. Radically, saudara-saudara. Tubuh saudara tidak berubah, tapi roh saudara berubah, saudara-saudara. Dan saya ingin menjelaskan bahwa inilah kebenaran yang mengubahkan kehidupan saya, saudara-saudara. Ketika saudara mengerti ada roh Allah yang tinggal dalam kehidupan kita, langkah atau your confidence, kepercayaan diri saudara, itu akan berbeda, saudara-saudara. Ketika Pastor Yohanes berkata, you are no longer in the waiting season, tapi in the trusting season. Karena ada yang berbeda, saudara-saudara. Bahwa ada sesuatu, ada sebuah jaminan yang sifatnya ya dan amin, saudara-saudara, yang tidak bisa digantikan. Dan itu adalah roh kita, saudara-saudara. Ada yang memegang namanya pengajaran trikotomi namanya ini. Tubuh, jiwa, dan roh trikotomi. Ada yang bilang pengajaran dikotomi. Your outer body and your outer inner person. Your outer person and inner person. Whatever it is, saudara-saudara. Tapi hanya Alkitab yang menjelaskan dengan detail, saudara-saudara. Apa maksudnya roh dan hidup di dalam roh. Hari ini, saudara-saudara, saya pengen, udah kayak mau jualan ya. Hari ini juga. Hari ini, saudara-saudara, saya ingin mulai mengajarkan saudara bagaimana yang namanya hidup dipimpin oleh roh, saudara-saudara. Saya mau kasih tahu, ketika saudara berada di dalam tubuh, kita harus akuin.
Semua dari kita tidak ada yang tahu di mana posisi jerawat kalau saudara tidak melihat ke dalam cermin. Setuju? Mata kita nggak bisa nyampe, saudara-saudara. Jadi kita membutuhkan bantuan untuk melihat beberapa bagian dari tubuh kita. Contohnya pas potong rambut, dibawa cermin ke belakang. Karena mata kita nggak nyampe ke belakang. Kita nggak bisa tahu apakah benar bagian di belakang kita sudah rapi atau belum. Potongannya sudah sesuai atau belum. Atau misalnya rambut pagi-pagi semuanya, apalagi yang pelayanan. Saya mainin rambut pagi-pagi lama sekali, saudara-saudara. Biar jambulnya begini katanya, jambul khatulistiwa. Tapi kita membutuhkan alat bantuan, saudara-saudara, untuk mengerti tubuh kita. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua hal yang terjadi di sekeliling kita, mata kita, panca indera kita, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu semua yang menentukan apa yang akan diproses oleh jiwa kita, saudara-saudara. Tahukah saudara, jika saudara hari ini bisa merasakan tenang, bisa merasakan damai, atau bisa merasakan ketakutan, itu semua karena ditentukan oleh apa yang dilihat dan diterima oleh panca indera kita di tubuh kita. Udah mulai kayak profesor ngajarnya. Tapi itu yang terjadi, saudara-saudara. Maka itu jangan heran ketika saudara pas zaman COVID baru mulai, saudara dengar berita setiap hari, saudara nonton TV setiap hari, saudara baca Instagram setiap hari di mana semua orang tumbang akan COVID, saudara-saudara. Lalu saudara memutuskan untuk puasa sosial media for a time being. Tiba-tiba saudara merasa lebih baik secara kesehatan saudara. Pikiran saudara lebih sehat. Karena kita begitu ditentukan, saudara-saudara, oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Saudara mungkin saat ini sudah mulai khawatir dengan resesi. Pembicaraan kita tentang 2023 sudah mulai semakin bertambah. Orang bertanya, wow, hanya Indonesia yang belum mengalami resesi. Tahukah saudara di Amerika, tahukah saudara di Eropa, tahukah saudara, saya baru dengar ini, Bank Swiss katanya sudah mulai mengalami penurunan, bank yang paling aman. Semua mulai berbicara tentang resesi 2023 dan kita mulai ketakutan, saudara-saudara. Kita mulai mencoba menentukan langkah-langkah kita, setiap keputusan yang mau kita ambil itu karena berdasarkan apa yang kita dengar, saudara-saudara. Tapi ketika Tuhan berkata bahwa engkau ada ciptaan baru, tubuh tanpa roh adalah mati. Kenapa? Karena nggak ada kompetisi, saudara-saudara. Ini seperti prosesor komputer. Bagian jiwa kita, pikiran kita adalah bagian prosesor komputer kita. Kita menerima setiap input, lalu kita memproses dan kita mulai melakukan berdasarkan apa yang kita terima. Daging ini membawa kita kepada maut, karena tidak ada saingannya, saudara-saudara. Semuanya yang didengarkan adalah berita kematian, saudara-saudara. Tapi ketika kita berada di dalam ciptaan baru, ada roh yang tinggal di dalam kita. Daging ini mulai ada saingan, saudara-saudara. Ada sebuah suara yang lain yang memperkatakan hal yang lain, saudara-saudara. Tapi problemnya, kita nggak bisa merasakan roh kita. Kita tidak bisa melihat roh kita. Jadi kita tidak bisa tahu apa yang dikatakan oleh roh kita. But this is the good news. This is the good news. Sebagaimana saudara bisa menerima berita atau informasi dari apa yang dirasakan oleh panca indera saudara, hanya berdasarkan atau saudara bisa melihat tubuh saudara hanya berdasarkan dari pantulan cermin saudara-saudara dari kaca. Di sini juga sama, saudara-saudara. Kita bisa tahu suara dari roh Allah, saudara-saudara, dari sebuah sumber yang bernama Alkitab, saudara-saudara. Kalau kita bisa percaya cermin menunjukkan di mana letak jerawat kita dan di mana letak yang belum sempurna, saudara-saudara, kenapa kita sulit mempercaya Alkitab? Maka itu Yakobus berkata, seorang yang membaca sebuah hukum itu seperti menempatkan dirinya di depan cermin, saudara-saudara, sedang mengaca. Inilah tubuh, jiwa, dan roh yang saudara miliki. And I want to help you to hear the voice
of Abba. To be led by the Spirit, saudara-saudara. Problemnya, saudara-saudara, ini informasi cepat sekali. Karena kita hidup di dalam dunia nyata. Sedangkan ini karena kita mungkin jarang ke gereja, mungkin jarang mendengarkan firman, jarang membaca Alkitab, saudara-saudara. Jadi kalah suara, saudara-saudara. Cukup kalah suara. Maka itu kenapa seringkali kita jujur-jujur aja. Kita jujur aja. Buat saya pribadi, tadi saya baru cerita, kalau saya bukan pelayanan, saudara-saudara, bukan full timer, saya rasa juga saya nggak ke gereja gitu. Saya sih jujur-jujur aja. Tapi thank God, one of the reason kenapa saya jadi full timer, biar saya ke gereja setiap minggu, saudara-saudara. Hah? Thank God. Paling mantap kan itu ya, saudara melakukan sesuatu yang saudara suka dan saudara dibayar untuk melakukan itu. Oh my goodness, this is the best job ever, saudara-saudara. I like doing church and I got paid doing church. Oh come on. Tapi kita harus akui, ketika saudara sudah lama tidak bersentuhan dengan roh Tuhan, saudara-saudara, one of the best experience adalah ketika saudara ke retreat, betul gak sih? One of the best moment ketika saudara ikut misalnya ke Hillsong Conference atau konferensi gereja. Karena seperti ada sebuah keran yang dibuka, yang dipuaskan, saudara-saudara, mengalir, dan itu mengubahkan cara pandang saudara. Seringkali kita menghadapi situasinya masih sama, tapi cara berpikir kita berbeda, saudara-saudara. Ini juga ingin menuntun suara. Saya ingin tunjukkan ayat terakhir saya hari ini, Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup, saudara-saudara. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, saudara-saudara. This is the problem, saudara-saudara. Saudara bisa memilih untuk tidak percaya kepada cermin saudara, tapi saudara akan dikatakan sebagai orang bodoh. Karena orang akan berkata, ngaca aja, rambutnya itu masih belum rapi, rambutnya belum rata. Begitu saudara melihat cermin dan saudara percaya, hal yang sama saudara-saudara, itu yang saudara perlu lakukan dan tempatkan diri saudara ketika saudara mendapatkan informasi dari roh, saudara-saudara. Saudara perlu percaya, saudara-saudara. Saudara perlu menerima. The problem with believers bukan masalah Alkitab berubah, but the problem, saudara-saudara, adalah slow to believe, saudara-saudara. Kita lambat untuk percaya. Kita mempertanyakan begitu banyak hal. Kita berkata Yesus ini nonsense. Keselamatan ini tidak masuk akal. Lebih masuk akal hukum Darwin. Tapi tahukah saudara, the same faith that it's hard for you untuk percaya kepada Yesus, jujur saudara-saudara, cukup sulit saudara-saudara untuk percaya kepada yang namanya evolusi. Karena saudara sama-sama tidak melihat. Saudara tidak melihat loh evolusi. Coba tunjukkan kepada saya sekarang, binatang apa yang katanya kita ini dari monyet saudara-saudara, jadi manusia karena evolusi. Kenapa monyet-monyet sekarang belum jadi manusia saudara-saudara? It takes us the same faith, saudara-saudara. Hal yang tidak kita mengerti dan kita lihat, tapi kita katakan itu science, bisa dibuktikan. Wow, hari ini kayaknya mind bashing. Saudara katakan Big Bang, jebret. Dari sebuah ketidakadaan, ketidaksengajaan terjadilah bumi, saudara-saudara. Sekarang coba saudara tunjukkan bahwa sebuah benda bisa terjadi dari sebuah ketidaksengajaan. Hari ini saya mau katakan, baju saya ini, tadi pagi ada 2 molekul tabrakan, tiba-tiba jadi baju saya. Sulit dicerna saudara-saudara, but it takes the same faith to be honest. Untuk saudara percaya akan hal-hal yang saudara katakan sebagai science, saudara-saudara. Iman yang sama juga saudara perlu percaya kepada Yesus, saudara-saudara. Disinilah kekonsistenan yang akan membuktikan, saudara-saudara, bahwa Alkitab konsisten dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. So I'm gonna close.
Hari ini saya ingin memperkenalkan ada namanya tubuh, jiwa, dan roh, saudara. And next week I'm gonna share with you bagaimana saudara bisa dengarkan suara roh. Bagaimana saudara bisa dipimpin, saudara bisa dipimpin oleh roh di dalam kehidupan saudara. Hari ini I just wanna open your mind, saudara. Bahwa saudara tidak lagi sama. You're a new creation. Ada yang memelihara kehidupan saudara. Ada yang menjamin kehidupan saudara. Maka itu kita mempunyai sebuah keberanian. Kalau saudara belum tahu mesti melangkah seperti bagaimana, you can stay still, stand still, dan saudara mempunyai pengharapan kehidupan saudara akan baik-baik saja. Inilah yang Pastor Yohanes maksud, bahwa saudara is no longer in the waiting season, but in the trusting season, saudara. Ada yang baru, saudara, dalam kehidupanmu. Semoga saudara bisa mengerti, tubuh, jiwa, dan roh adalah bagian dari kehidupan saudara. Dan minggu depan saya akan mulai ajarkan bagaimana untuk mendengarkan dan kehidupan dipimpin dalam roh. Boleh saya undang tim praise and worship, saudara? Kita mau nyanyi gak? Iya, kita nyanyi deh ya. Tapi saya gak tahu nyanyi lagu apa. Agar kita menyiapkan hati kita sejenak, saudara, untuk perjamuan kudus. Katanya lagu saya jadi trending. Hidup ini adalah kesempatan katanya. Hah? Dahsyat gak tuh? I hope you're okay with today, sermon. Mungkin gak sampai kayak nangis-nangis. Ya gimana bisa nangis ya denger kayak ginian ya. Mungkin gak sampai kayak menyentuh hati, but let me speak to your mind. Give you an information. Unveil to you the truth gitu, kebenaran firman. Bahwa kita adalah ciptaan baru, saudara-saudara. Hidup kita tidak sama. Dan yang luar biasanya, saudara-saudara, minggu depan saya akan tunjukkan roh yang Tuhan berikan tinggal di dalam kita is custom made, saudara-saudara. Roh ini sesuai dengan preferensi kita, personality kita. Maka itu Tuhan katakan you are unique. Kau unik. Bahwa kita bukan seperti robot, saudara-saudara. Setiap keputusan yang kita ambil pasti seragam. Cara kita berbisnis pasti semuanya sama. Cara kita untuk mencari pasangan atau mendapatkan pasangan semuanya pasti sama. Hanya ada satu cara untuk ke Roma. Nggak seperti itu, saudara-saudara. Maka itulah yang membuat kehidupan kita malah menjadi bukannya memberikan sebuah ketenangan dan keyakinan. Tapi karena kita begitu dipengaruhi oleh dari tubuh kita, saudara-saudara, malah membuat kita semakin khawatir. Karena kita tidak sama perjalanan kita dengan orang lain. Kok dia gampang banget ya dapat pacarnya ya? Kok dia gampang banget ya dapat anak ya? Kesenggol dikit langsung hamil. Lah kita udah menjadi pejuang 2 garis selama berapa tahun? Karena apa yang dikatakan oleh dunia ini, saudara-saudara, yang membuat kita menjadi khawatir dan takut. Tapi karena roh Allah, saudara-saudara, is custom made. It takes such faith, saudara-saudara. Maka itu Tuhan berkata, without faith, it is impossible to please God. Dan saya akan tunjukkan. Maka itu Tuhan berkata di perjanjian baru, kita akan hidup di zaman, kita akan menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudara-saudara. It all because of this new creation, saudara-saudara. Wih, mudah-mudahan trailernya cukup menarik untuk saudara datang lagi minggu depan. But hari ini izinkan kita, mari kita teduhkan hati kita. Kita akan nyanyikan kembali lagu tersebut. Sembari saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh,
selagi aku masih ada, hingga saatnya nanti aku berat lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita ulang dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti aku tak sanggup lagi. Hidup ini sudah, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Hingga saatnya nanti aku tak sanggup lagi. Hidup ini sudah jadi. Katakan sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti, saatnya aku tak sanggup lagi, tak sanggup lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Saatnya nanti aku tak sanggup lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. And this is the grace of God. Inilah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara-saudara. Ketika saudara mulai menerima Yesus, saudara-saudara, detik itu juga hidup saudara sudah menjadi berkat. Karena berkat yang saudara pancarkan itu bukan dari apa yang saudara harus lakukan atau yang saudara tidak harus lakukan. Bukan, saudara-saudara. Tapi ketika roh Allah mulai tinggal di dalam kehidupanmu, suka tidak suka, sadar tidak sadar, saudara sudah menjadi berkat kemanapun saudara pergi, saudara-saudara. Karena roh Allah ada di dalammu. Kemanapun saudara melangkah, saudara memancarkan roh Allah. Pilihan-pilihan kehidupanmu, keputusan-keputusan yang kau ambil, itu adalah keputusan-keputusan yang memancarkan roh Allah, saudara-saudara. Maka itu lagu ini, saudara-saudara, bukan untuk menyemangati saya untuk melakukan lebih banyak. Bukan, saudara-saudara. But it's just a confirmation that my life and yours is already a blessing, saudara-saudara. Setiap kata saudara, ucapan saudara, perbuatan saudara is a blessing. I want you to know that and realize that. That you are a blessing for many. Whether you do it consciously or not, you are a blessing. So I want to tell you this, church. I am proud of you. Very proud of you. Very proud of you. Dunia mungkin berkata that you are not good enough. Tapi roh Allah berkata, you are amazing. You are amazing. Karena dia melihat roh dia di dalam engkau. Maka itu mari kita angkat roti ini, saudara-saudara. Pelayanan kasih karunia, pelayanan perjanjian baru, bukanlah melakukan untuk mendapatkan.
Tapi pelayanan kasih karunia adalah sudah selesai. Kita berdiri di atas sebuah karya yang sudah selesai, saudara-saudara. Kesehatanmu sudah dibayar lunas. Masa depanmu sudah tergambar dengan baik. Keuangan yang kau butuhkan sudah diberikan oleh Tuhan kita. It is finished. Pasanganmu sudah Tuhan siapkan. It is finished, saudara-saudara. Your journey might not be the same with other people, tapi bukan berarti perjalananmu bukanlah di atas karya keselamatan yang sudah selesai, saudara-saudara. Maka itu saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi orang-orang yang belum percaya, yang mungkin mengalami hal yang sama. Tapi mereka melihat ada sebuah pengharapan, ada sebuah kehidupan. Karena inilah karya keselamatan yang sudah selesai. Maka itu mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Ketika kita mengangkat anggur ini, saudara-saudara, ini adalah bukti kemurahan hati Tuhan. Bahwa dia terlebih dahulu mati bagi kita ketika kita masih berdosa, saudara-saudara. Saya mau jelasin bentar ya. Yesus itu mati sekali loh. Dan kita harus terima itu. Kalau saudara berkata bahwa dosa saudara sekarang ini belum diampuni, kita masalah, saudara-saudara. We have a problem. Karena Yesus mati cuma sekali, saudara-saudara. So either we like it and accept it or not, bahwa dosa kita bahkan yang belum kita lakukan pun sudah diampuni atau tidak, saudara-saudara. Kita harus bisa terima itu. Karena Yesus sudah mati sekali. Dia nggak datang lagi buat mati lagi, saudara-saudara. Jadi now we are left with a choice. Kalau dia nggak datang lagi, dan kita harus berusaha untuk menjaga kehidupan kudus, saudara-saudara. Problem, saudara-saudara. Karena nggak ada lagi yang bisa ngampunin dosa kita. Yesus sudah nggak bakal datang lagi. So the only way, the only consistent explanation, saudara-saudara, dosa kita yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Ketika Yesus mati sekali, saudara-saudara, itu sifatnya untuk selamanya. Jadi hari ini jika saudara masih terkondem, dan saudara try to get right, do right, live right for God, I hope you can brush that thought off. Karena itu menuju kesia-siaan. Jesus only died once. Yesus hanya mati sekali. Maka itu saya katakan, hanya karena kemurahan hatinya. Just because of his mercy, saudara. Apapun kesalahan yang saudara lakukan saat ini, atau pulang nanti, atau besok, saudara, it is forgiven. Sudah diampuni. Kalau saudara sudah diampuni, receive this. The favor and the blessing of God is yours no matter what. Jadi jangan pernah berpikir kehidupan saudara saat ini sedang tidak baik karena saudara belum melakukan hal yang baik buat Tuhan. It's far from the truth, saudara-saudara. You are blessed no matter what because He love you that much. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib, Tuhan. Dunia boleh berkata resesi akan datang. Dunia boleh membawakan segala berita ketakutan dan kematian tersebut, saudara-saudara. Tapi di dalam kami, Tuhan, ada roh yang membawakan hidup, saudara-saudara. Kami percaya Tuhan, bahwa rencanamu berbeda dengan rencana manusia. Rancanganmu tidak dapat kami mengerti, tapi kami tahu yang pasti. Kau membawa kami ke dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Hari ini saya ingin berdoa untuk beberapa dari saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, saudara. Atau yang sedang mengalami kesulitan. The spirit that live in us adalah roh anak itu sendiri. Tadi di Galatia dikatakan, Allah telah menyuruh roh anaknya. Jadi the spirit that live in you, believers, adalah roh yang sama yang dimiliki oleh Yesus. Roh yang menyembuhkan banyak orang, roh yang memberi makan kepada 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Roh yang membangkitkan orang mati, lives in you, saudara-saudara. It lives in you. Makanya kita bisa berkata, as Jesus is,
so are we in this world, saudara-saudara. Hari ini I want you to unveil that truth. Jika saudara sedang mengalami sakit penyakit, jika saudara sedang mengalami sebuah masalah yang saudara rasa this is impossible to solve, I want you to lay hands, saudara tumpang tangan, saudara terima this truth. Start believing the same spirit yang membangkitkan orang mati now lives in me. So today declare and proclaim, tubuh listen to the spirit. Pikiran dengarkanlah perkataan roh ini. Give authority to the spirit. Today I declare in Jesus mighty name, sakit penyakit tidak ada tempat di dalam tubuh kami Tuhan. Permasalahan raksasa tersebut akan jatuh berguling-guling di hadapan kami. Karena Engkau bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus terimalah itu. Amen. Saya persilakan saudara untuk duduk. Saya percaya ada yang disembuhkan hari ini. Saya percaya deh. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena the spirit that lives in me lives in you, saudara. And that spirit is excited to bring life into you. So, receive the truth. Receive it, saudara. It will change your life. My goodness. It will change your life. Waduh, saya kalau mau ngomong ini terus mah panjang. Saya ingin, beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, suami dari Priti, Pastor Jani, passed away. Tahukah saudara, saya salah satu yang percaya bahwa dia akan bangkit, saudara-saudara, pas kita doakan. So we prayed. Karena kita takut banyak orang yang tidak bisa menerima our faith. Kita doakan tengah malam, saudara-saudara. We waited sampai semua orang pulang. Kita doa untuk kebangkitan. Setiap kali saya pulang, saya waktu itu JD masih berapa bulan, JD ikut di rumah duka sampai malam. Karena we want to pray for Pastor Jani. Kita yakin dia akan bangkit. Ya nggak, Shan? We pray. Setiap kali saya pulang, saudara-saudara, belum bangkit Pastor Jani. Tapi setiap kali saya tidur, saya mimpi, Pastor Jani bangkit. So tomorrow I came with a purpose. We will see him resurrected. Setelah 3 hari, nggak bangkit, saudara-saudara. Pulang saya marah sama Tuhan. The seal the deal yang benar-benar yang bikin ketok palu dia nggak bangkit adalah ketika Pastor Jani udah dikuburkan, tanahnya udah tebel gitu. Kita rasa juga kalau misalnya dia bangkit, dia juga nggak bisa keluar kayaknya. Udah kekubur sama tanah dan batu banyak banget gitu kan ya. So we started to forget that, but for me I took it personally. I say to God, kalau ini nggak bisa bangkit, nonsense with all the truth. Nonsense. Karena Tuhan berkata kok, 2-3 orang berkumpul kalau seia sekata ya dan amin perkataannya. We gathered and we prayed. Tapi ternyata saudara-saudara, wah, Tuhan diam lama. Karena I was so angry to God. One day, after few months, Tuhan jawab ini. Tuhan ketuk hati saya. Dia bilang, Cong, what if kalau benar waktu itu pas lagi doa, Pastor Jani bangkit. I know you'll be happy. I know everybody will be happy. I know Priti will be happy. I know that. Tapi dia bilang begini. Bukankah berita ini akan tersiar luas di Jakarta? Dan bukankah akan banyak orang berbondong-bondong datang ke kamu, ke I, untuk minta didoakan. Karena kamu sudah membangkitkan orang mati loh. I'm not saying this for other person. I'm saying this revelation, this conversation is for me personally, saudara-saudara. It's for me personally. Lalu Tuhan ingatkan, kamu pas kemarin ngedoain orang nggak sembuh aja, you said ya udahlah kehendak Tuhan kali. Kamu tidak mempertanyakan. What if sekarang kamu sudah membangkitkan orang mati dan orang minta didoakan, mungkin bukan penyakit yang berat, hanya bisnisnya tidak berjalan dengan baik, setelah didoakan tidak bertambah baik dan harus tutup
Will you be prepared? Will you be okay when people tell you you don't have it? Out of His mercy, saudara-saudara, Pastor Johnny was not resurrected upon us. It was a sad news in that period of time. Tapi in the big picture, it was such good news, such love yang Tuhan berikan. Tapi this is the good thing yang Tuhan bilang. Don't waver on your faith. One day, do not be surprised if you see the dead comes to life. Hari ini saudara-saudara, I'm standing here. I stand with such security, it doesn't matter. Walau ketika saya mendoakan ada yang sembuh atau tidak, it doesn't matter. I know God has a good plan. It doesn't matter, saudara-saudara, for me today standing here. Ketika saya mengkhotbahkan, ada yang hidupnya berubah atau tidak. It doesn't matter. Karena I know the Spirit lives in me is much greater than all the things that I can see. For I walk by faith and not by sight. I hope that sinks into your heart. The truth remains the truth. Terlepas dari the outcome. Tapi kita tahu satu. Tuhan hanya bisa mendatangkan kebaikan, saudara-saudara. Bagi mereka yang mengasihi Dia.